Itu dibilang setan atau kita nggak ngerti, tapi ternyata wajahnya ya seperti kita ini sama. Dia mengatakan sama-sama ya. Jadi kita hari ini tuh mau ke pasar setan. Jadi seperti inilah suasana orang yang berbondong-bondong untuk melihat sebuah pasar yang dinamakan dengan pasar setan. Nah, nanti kita coba tanya. Ada yang namanya pasar setan. Wah, nggak tahu Pak. Oh my god. Jangan deh horor nanti. Saya takut. Ini lokasinya. Ini sebelah kiri saya. Ini pohon besar dan ini batu-batu alami. Memang dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Jadi kali ini kami berada di Pacet Selatan, yaitu Sendi, tepatnya di pendakian Bonkaji. Ya, hari ini kita ke sebuah tempat yang dimana merupakan yang diyakini masyarakat sekitar adalah pasar setan. Nah, kita bersama teman-teman ya di belakang. Tetap ikuti perjalanan kami di explore kita kali ini. Ya, jadi kita hari ini tuh mau ke pasar setan. Jadi seperti inilah suasana orang yang berbondong-bondong untuk melihat sebuah pasar yang dinamakan dengan pasar setan. Nah, nanti kita coba tanya-tanya ke warga, ya. para warga ya. Nah, para warga ini yang melihat keadaan di pasar setan ya di atas sana. Nah, ini sepertinya sudah mulai turun, Kang. Kita coba tanya-tanya nanti. Nah, kita tanya di atas ya. Baru belum tahu ya pasar setan di atas ya. belum tahu. Maju kan. Jadi harus berdoa ya. Dia juga mendapati area yang dinamakan pasar setan. Kalau memang halnya apa pastinya ya tahu gitu. Tapi ini masih ada kaitannya dengan COVID ya. Itu ada anjing itu juga. Namanya siapa kita kan tanya masnya. Ya. Oke. Gimana pengalaman di atas, Pak? Boleh tanya kiri deh kalau gitu. Boleh tanya-tanya sebentar, Mbak, Iya, Pak. untuk pengalaman ketika mendaki di Bonkaji ini seperti apa? Asik sih Bapak. Asik, Ya, ya, Bapak, asik. Tahu dengan mitos yang ada di sini. Katanya di sini juga ada area namanya pasar setan. Wah, nggak tahu Pak. Oh my god. Jangan deh horor nanti. Saya takut. Tapi asik kok Bapak. Iya, asik Bapak. Jalannya Rekomendasi segar. sekali ya untuk pemula begitu ya. Ya untuk pemula maksudnya cukup udah cukup tantangannya cukup oke lah Bapak. Ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Oke. Kalau apa ini upload ya nanti Ya, ya. nggak apa-apa Bapak. Ya. Dari mana ini, Cak? Dengan siapa, Mbak? Ini kita Ayam, bro? dari Surabaya Bapak. Surabaya ya. Ya. Ya ini Hendrik. Hendrik ya. Oke. Thank you. Dari Australia. Australia ya. Thank you, Sir. Sama Rumi. Wih, Rumi. Ini namanya Rumi ya. Ini namanya Rumi. Dengan Mbaknya sendiri siapa? Saya Prisya Bapak. Oke, terima kasih Oke, ya. terima kasih ya. Boleh ya di-upload ya nanti ya. nggak apa-apa. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, Ya. lanjut. Ini lemon sekian apa? Nah, teman-teman ya, kita sudah dapatkan dengan kayak semacam itu, alas tabut ya. semacam ada batu besar begitu. Seperti wayang itu loh, Kang. Yang Nah, ya gunungan seperti wayang ya. wayang dulu. Dan ini seperti presisi begitu. Iya. Bener-bener semacam kayak dibelah menggunakan mesin, tapi Dan ini tidak menyentuh tanah, Kang. Seperti terbang ya. iya. Seperti gua bahkan ya. Oh. Ini loh. Kayak semacam dipotong dengan mesin ya.
kan tidak mungkin ya zaman itu ada mesin. Kok seperti goa? Dia mereka menggunakan alat manual itu. Itu. Namanya batu tabut dan nama tersebut ya pemberian dari warga ya. Alas tabut ya. Alas tabut. Loh Kang, ya bener Kang. Tidak menyentuh tanah, Kang. Lah iya, tidak menyentuh tanah, Kang. Kayak semacam terbang nih batu. Iya. Bang ya batunya ya. Pasar setan ini. Terbang ya. Unik teman-teman ya. Jadi kita nanti akan explore ke sana dan kita akan cari tempat-tempat yang sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah tempat ini, buah batu piramid. Ada lafaz Allah ya. Coba dari sana ya. Oh iya iya iya. Ya itu ya 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 Kang ya ya loh. Seperti ada lafaz Allah teman-teman ya di situ ya. Kang Ega, apa penamaan dari batu ini kan dinamakan alas tabut. Tabut itu kalau kita kaitkan dengan masa kayak perang tabut. Kayak perang tabut. Coba kita tanya ini. Kenapa ini dinamakan Sejarah. alas tabut? Jadi kita mengikuti Pak Syukur ya, melihat sebuah pasar setan apa yang diceritakan tadi oleh Bapak Syukur ya. Nah ini masih ada kaitannya dengan Romusa atau pekerja paksa pada era zaman Jepang ya Pak ya. Belanda, Jepang juga. Belanda Jepang ya teman-teman. Nah ternyata batu ini sangat besar sekali. Nah ini yang dinamakan dengan pasar setan ini Pak. Nah ini kalau dari bawah kita tadi bintangnya. Bedanya batunya ini kan tegak. Iya 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 ya. Betul betul. Nah batunya unik juga ini Pak ya. Nah ini yang sama dengan pasar setan Pak ya, tempat lokasi pasar. Kan tegak-tegak. Jadi kita bisa naik untuk tadi bintangnya. Kita bisa naik lagi. Nggak usah Pak, nggak usah naik lagi. Enggak. Bukan gua. Tuh. Nah, dari sini Kang. Ini ya Pak ya. Dari sini Kang. Yang dinamakan dengan pasar setan ya. Nah, ya duduk situ Mas. Kepala naga kan? Iya. Ini kan. Ini kita thumbnail ini. Nah, di sini. Bentar, Pak. Tempatnya. Bentar, Pak. Nah, Mana Pak? Pak Syukur. gimana Mas Syukur? Ya, ini dulu untuk berlindung supaya tidak ketahuan sama Belanda. Ya, di sini. Ini tempatnya menghadap ke selatan. Iya. Jadi tempat ini di samping untuk berlindung juga ada aura gaibnya yang menutupi tempat ini gitu Pak ya. Pasar setan itu tadi Kang. Iya, pasar setan tadi ya. Sehingga Belanda tidak bisa melihat tempat ini. Iya. Ya, saudara-saudara, ini kelanjutan yang ada di Puncak Bonkaci tadi yang kita namakan Pasar Setan. Ini lokasinya. Ini sebelah kiri saya. Ini pohon besar dan ini batu-batu alami. Memang dari sejak zaman dulu. Dari ini asli, bukan dari dataran manusia, ini dari Tuhan dan betul-betul alami. Ini situasinya yang ada di jalur pendakian Puncak Bonkaci. Ini yang dinamakan Pasar Setan. Jadi ini wilayahnya. Kalau saudara-saudara ingin tahu, nah ini pohonnya dan ini batunya. Ini kalau yang tahu berbentuk apa itu, tapi saya tidak berani menjelaskan dengan detail karena situasi batu yang indah-indah ini. Ya, Pak, mitosnya tadi di belakang kamera kan Bapak nyebut bahwa tempat ini dulu merupakan tempat persembunyian ya. Seperti apa itu Pak? Iya, itu tempat persembunyian karena Gedok Ramusa dengan bawahnya itu Gedok Ramusa.
ada salah satu adalah kasepuan, istilahnya ingin keluar dari cengkraman Belanda. Dia akhirnya masuk di pohon ini, di sebelah kiri saya ini ada pohon besar, dan ini batunya supaya tidak kelihatan oleh Belanda. Dia meminta kepada Tuhan supaya keluar dari cengkraman penjajah tersebut. Maka di sini tempat salah satu yang sakral, gaib sekali, karena untuk yang lewat sini ya sering-sering salam atau mengatakan permisi aja, supaya kita tetap aman dan terkendali, karena kita lain wilayah atau lain alam, begitu Mas. Terima kasih Pak ya. Iya. Merawat atau memelihara tempat ini, ada nggak pengalaman-pengalaman tertentu begitu yang berkaitan dengan hal mistis? Sebetulnya sih ada Mas. Karena itu tidak bisa dinyalakan dengan mata yang kasat, itu butuh mata batin, butuh apa istilahnya itu, butuh bisa membuka panca inderanya. Dan situ saya tidak berani mengatakan, karena tidak bisa dinyatakan di alam semesta yang kasar ini. Kan itu bisa kita seakan-akan bikin kata-kata omong kosong, karena tidak dibuktikan sifatnya yang nyata, karena di situ termasuk alam lain. Satu misal, tebing ini kita lihat tebing, tapi di situ adalah rumah. Bagaimana kita menyebutnya? Padahal kalau kita melihat di situ banyak manusia atau ciptaan Tuhan, atau itu dibilang saya atau kita nggak ngerti, tapi ternyata wajahnya ya seperti kita ini sama. Dia mengatakan sama-sama ciptaan Tuhan. Begitu. Kalau kita lihat dengan kasat mata yang logika, dia berbentuk tatanan batu, tebing, dan hutan atau pohon besar, begitu Mas. Lah itulah sulitnya mengatakan di dua alam itu, begitu Mas. Sosok yang menyerupai perwujudan manusia itu bentuknya seperti manusia atau hewan apa itu Pak? Bentuk manusia ada dan bentuk binatang juga ada, termasuk di sini istilahnya orang dulu mengatakan anjing baung atau asu baung juga ada. Tapi supaya tidak mengganggu kepada semua pendaki, istilahnya orang Jawa itu harus dirituali supaya tidak mengganggu semua pendaki-pendaki yang memasuki area ini. Dibutuhkan ketentraman. Jadi kita berupaya minta kepada Tuhan supaya digeser atau dia pindah dari lokasi ini. Jadi kita menempati, kita adakan istilahnya ritualan dulu Mas. Jadi kita saling menghormati sesama umatnya Tuhan. Jadi kita minta supaya dia tidak mengganggu orang yang datang ke Puncak Bonkaci atau pendakian ini Mas. Begitu. Terakhir ya, sempat kami mendengar begitu Pak, bahwa sendi ataupun jalur sendi ini merupakan jalur kutukan. Itu maksudnya gimana? Apakah memang hanya sebetulnya sih memang ada gunungnya atau wilayahnya kutukan itu dari sini kira-kira 3 kilo areanya. Memang dari historis dulu kawasan Mojopahit dengan Singosari dengan Kediri itu persilangan ketiga kerajaan. Makanya di atas sana adalah salah satu untuk menjaga perbatasan kerajaan itu ada di Watuwondo sana. Jadi makanya ada sistemnya kutukan, itu berbentuk gunung atau kutuk itu ya istilahnya. Di situ namanya kutukan. Jadi salah satu orang yang melanggar aturan-aturan dari hukum-hukum adat termasuk dikutuk di situ. Jadi termasuk hukum karma yang berlaku dulu itu. Kalau hukum-hukum sekarang kan hukum-hukum negara ini ya, karena itu kutukan itu adalah hukum adat. Jadi orang yang melanggar dia kena kutukan. Nah itu panjang sekali, tapi kurang pas, kepastiannya saya kurang pas. Tapi historis yang ada memang
tempatnya ada yang namanya kutukan, dan wilayah-wilayah ini memang sangat ada yang mengatakan angker, ada yang mengatakan sebetulnya sih cuma manusianya saja kalau bisa saling menghormati ya tidak ada apa-apa, itu saja. Ini terakhir Pak ya. Iya. Untuk harapannya Bapak sendiri tentang lokasi ini dan dibukanya tempat yang dinamakan Bon Kaji ini seperti apa Pak? Harapan dari panjenengan? Harapan dari saya, karena wilayah ini untuk menghidupkan desa dan perekonomian masyarakat dan aset desa supaya berkembang, kita mengelola sebagus mungkin dan menjaga melestarikan ini supaya kedepannya tidak hanya menutun penghasilan di wilayah sendi ini. Makanya dibuka supaya tidak pertanian biasa, kita mengikuti globalisasi dan menjaga atau melestarikan lingkungan ini. Mas, harapannya ya supaya bisa mengembangkan perekonomian dan tetap lestari wilayah kita, begitu. Betul ya? Iya. Oke, terima kasih. Ada Bapak siapa? Oke.